Pembahasan kali ini mengenai perilaku biaya, di mana pokok pembahasannya yang pertama yaitu definisi perilaku biaya, yang kedua klasifikasi biaya, yang ketiga biaya tetap, yang keempat biaya variabel, yang kelima biaya semi variabel, yang keenam bagian biaya tetap, yang ketujuh bagian biaya variabel, yang ke-8 bagian biaya semi variabel, yang ke-9 sifat-sifat perilaku biaya, dan yang ke-10 metode perilaku biaya. Selanjutnya ada definisi perilaku biaya. Dalam definisi perilaku biaya ini terdapat kata kunci biaya, kemudian hubungan, perubahan, aktivitas. Jadi, perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Perilaku biaya merupakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan, estimasi biaya di masa yang akan datang, dan evaluasi terhadap pelaksanaan di masa lalu. Selanjutnya ada klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya ini adalah sebuah pengelompokan dan merupakan elemen biaya secara sistematis dalam penggolongan tertentu dan merupakan proses pengelompokan biaya berdasarkan tujuan dari informasi biaya yang disajikan. Selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya atau pengeluaran bisnis yang tergantung pada perubahan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Maka, tidak akan semua berubah meskipun terjadi perubahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam kisaran waktu tertentu. Biaya tetap tidak terpengaruh sama sekali atau terlepas dari perubahan-perubahan aktivitas bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Kemudian ada biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan. Biaya variabel bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi dari perusahaan tersebut. Kemudian, biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang totalnya berubah secara tidak proporsional seiring dengan perubahan output dari per aktivitas, dan biaya per unitnya berubah berbanding terbalik dengan perubahan output dari per aktivitas, dan di dalamnya terkandung unsur tetap serta memperlihatkan karakter tetap dan variabelnya. Selanjutnya ada bagian biaya tetap. Dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, committed fixed cost, dan yang kedua yaitu discretionary fixed cost. Committed fixed cost merupakan biaya tetap yang terjadi dari kepemilikan perusahaan. Sedangkan discretionary fixed cost merupakan biaya yang terjadi dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala atau biasanya dilakukan secara tahunan, yang dimana di dalamnya akan mencerminkan kebijakan manajemen puncak secara langsung terkait jumlah dan maksimal biaya. Selanjutnya ada bagian biaya variabel. Yang pertama yaitu engineered variable cost, dan yang kedua discretionary variable cost. Engineered variable cost merupakan suatu biaya yang berkaitan dengan adanya hubungan fisik tertentu atas suatu penilaian kegiatan, sedangkan discretionary variable cost ini merupakan ketergantungan dari keputusan pihak manajemen perusahaan, sehingga kebijakan antara pemasukan dan pengeluarannya
mempunyai hubungan yang sangat erat. Selanjutnya ada bagian dari biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini merupakan unsur tetap di mana biaya ini memiliki unsur tetap dan juga variabel, yang mana dalam biaya variabel ini terdapat biaya minimal untuk penyediaan jasa, dan yang termasuk ke dalam biaya semi variabel adalah yang pertama, biaya pemeliharaan mesin dan instalasi, biaya listrik, telepon dan air, biaya pengolahan bahan baku dan persediaan, dan yang terakhir biaya asuransi kecelakaan dan lain-lainnya. Selanjutnya ada sifat-sifat pada perilaku biaya, di mana terdapat 3 faktor yang mempengaruhi sifat perilaku biaya. Yang pertama, yaitu menyeleksi seluruh biaya dan juga menyelidiki pola perilaku di dalamnya, sehingga biaya ini akan bisa dikatakan sebagai biaya variabel yang tidak bebas dan akan dinyatakan dengan simbol Y. Kedua, memilih dan juga menyeleksi biaya bebas. Biaya di dalamnya menjadi lebih berfluktuasi sehingga pada fungsi pernyataan akan dinyatakan dengan Y sama dengan F dalam kurung X. Dan yang ketiga, memilih dan menyeleksi kegiatan yang dianggap relevan, di mana biaya variabel bebas dan tidak bebas di dalamnya akan dinyatakan pada fungsi biaya yang berlaku. Selanjutnya, metode perilaku biaya. Terdapat 3 metode. Yang pertama, metode titik tertinggi dan terendah. Merupakan perkiraan fungsi biaya atau analisa biaya di dalamnya harus bisa dilakukan dengan cara tingkat kegiatan yang paling tinggi nilainya, yang mana cara tersebut akan membandingkan tingkat kegiatan terendah di masa lalu. Yang kedua, metode biaya berjasa. Metode yang dilakukan dalam hal ini akan memanfaatkan perhitungan pada biaya tetap harus dikeluarkan, meskipun perusahaan tutup untuk sementara waktu, namun produknya harus disamakan dengan hal nol atau tidak sama sekali. Dan yang ketiga, metode kuadrat terkecil merupakan hubungan yang diperlukan antara biaya dengan volume aktivitas. Dalam hal ini juga akan berbentuk garis lurus dengan adanya persamaan garis. Nah, itu tadi penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Kamu butuh bantuan? Yuk kita masuk kelas diskusi.